Mungkin ada yang mau request atau nyumbang lagu, monggo. Takut bercakapnya tapain se atap pesen Adana bentares dan atika seta omku Bule serap arap mantap saat ini mengingat ketika dari Kelapa, bapaknya mantap. Semoga keluarga bapak-bapak ibu sekalian yang dirawat di rumah sakit juga diberikan kesehatan kesembuhan. Terima kasih. Oh, sekarang kita duet ya sama mbaknya. Cek. Selanjutnya lagu Pakai Nama lagi kedua. Monggo ibu bapak yang mau joget. Mungkin duet nggak apa-apa.
wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua PKRS RSUD Smart Pamekasan, Dr. Ratna, spesialis anestesi. Yang terhormat Ibu Sekretaris RSUD PKRS RSUD Pamekasan, Ibu Nurul Hidayah Eskepnes, dan yang saya banggakan tim Smart atau karaoke dan semua para pengunjung atau penunggu berita yang ada di sini yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmat serta karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di acara rutin dari PKRS, yaitu edukasi kesehatan bersama Smart Kostik RSUD Smart Pamekasan. Dan acara yang pertama, marilah kita acara pembukaan, marilah kita buka dengan bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua ini ada acara dari programnya PKRS RSUD Smart Pamekasan, Bapak Ibu, yang akan menyajikan materi edukasi kesehatan tentang informasi pelayanan di RSUD Pamekasan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semoga paham dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Nurul ini, Ibu Sekretaris PKRS RSUD Pamekasan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat kayaknya, lebih keras ya. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Semoga menjadi doa kita pada pagi hari ini bersama. Bapak Ibu sekalian, senang sekali pada pagi hari ini saya dapat menjumpai panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan Bapak Ibu sekalian juga demikian sehat walafiat, menunggui keluarga yang sedang sakit. Kami paham bahwa Bapak Ibu sekalian tidak dalam kondisi baik-baik saja ya. Lagi bersedih, keluarganya lagi sakit di RSUD. Tapi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tetap selalu bisa menjadi hamba yang bersyukur bagaimanapun kondisi kita. Baik dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, kita bisa selalu ikhlas menjalaninya dalam setiap waktu. Gitu, sepakat enggak? Iya, sepakat. Boleh bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, panjenengan di sini diperlukan oleh keluarganya sedang sakit. Jadi jangan sampai ikut sakit. Nah, untuk bisa tetap sehat harus apa sih? Makan? Harus tetap makan. Dan yang paling penting adalah tetap happy, tetap bahagia. Karena kebahagiaan itu sangat mempengaruhi imunitas kita atau daya tahan tubuh kita. Bapak Ibu, untuk itu kami pada kesempatan pagi hari ini akan sedikit menghibur Bapak Ibu sekalian ya. Ada tampilan dari teman-teman kami berupa lagu-lagu ya. Nanti kemudian ini nanti kita akan belajar bersama-sama juga. Jadi pulang dari sini panjenengan dapat kebahagiaan dan juga dapat ilmu. Yeah. Walaupun sebentar, mungkin kira-kira nanti 1 jam kita bersama di acara edukasi ini. Mudah-mudahan tapi diharapkan bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya informasikan saya punya 5 door prize ya. Ada 5 door prize yang nanti akan saya bagikan untuk Bapak Ibu yang beruntung. Ya, monggo siap-siap. Saya bagikan 1 aja dulu, minta tolong 1 di bawah depan. Saya minta door prize 1. Oke. Bapak Ibu sekalian punya HP? Ya, benar. Hah? Ada, oke. Punya HP, kemudian ada yang sudah follow atau berteman
dengan akun media sosialnya RSUD? Ada? Belum. Saya tunjukkan. Nanti yang paling cepat follow maju ke depan. Jadi ada Instagram punya? Nah, cari di Instagram RSUD Slamet Martodirjo. Kalau sudah follow yang paling cepat maju ke depan, saya kasih hadiah. Oke, kesempatannya bukan hanya yang di sini ya, yang di depan silakan. Kalau ingin dapat hadiah, monggo. Saya kasih kesempatan. Yang pertama ini saya bagi satu door prize. Yang sudah follow akun Instagramnya RSUD Slamet Martodirjo. Sudah? Ayo, silakan saya lihat dulu. Sudah berteman belum? Oke, Mbak. Ditunjukkan ke sini. Oke, akun jenengan apa namanya? Oke, sudah mengikuti ya. Sip. Baik, saya dengan Bapak siapa? Nur Hidayat. Oke, Bapak Nur Hidayat, terima kasih. Ini saya ada oleh-oleh. Berhubung musim hujan, jadi souvenirnya adalah payung ya. Payung ada identitasnya RSUD. Ya? Terima kasih. Oke, mudah-mudahan bermanfaat Bapak. Silakan duduk kembali. Kita akan lanjut ke edukasi ya. Masih ada 4 lagi. Nanti silakan diikuti acaranya. Barangkali Bapak Ibu sekalian beruntung dapat payung, oke? Dapat payung. Oke, saya langsung mulai saja. Judulnya adalah informasi layanan yang tersedia di RSUD. Jadi Bapak Ibu, saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang informasi apa saja yang ada, layanan apa saja yang ada di RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo Pamekasan ini. Okay? Kalau sebelumnya mungkin penjenengan berkunjungnya ke satu poli atau satu ruang rawat inap, ini saya perkenalkan secara keseluruhan ya, supaya tahu di RSUD itu ada apa saja sih. Saya bisa periksa apa saja di sana. Jadi nanti kami berharap dengan apa yang saya sampaikan ini nanti panjenengan bisa lebih memperoleh gambaran kalau mau mencari pertolongan kesehatan kemana. Ya. Yang pertama ini sudah dibagi ya leafletnya ya satu-satu ya. RSUD kami, RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo itu saya informasikan kami itu adalah rumah sakit tipe B pendidikan ya Bapak Ibu. Rumah sakit tipe B pendidikan. Jadi jangan heran kalau misalkan ada beberapa adik-adik mahasiswa kedokteran atau mahasiswa keperawatan yang berpraktek di rumah sakit ini. Insya Allah kami adalah satu-satunya rumah sakit pendidikan yang ada di Pamekasan, satu-satunya. Ya, kenapa dijadikan rumah sakit pendidikan? Kenapa kira-kira? Karena layak untuk mendidik, ya kan? Ya, berarti tenaga kesehatannya, fasilitasnya, kemudian apa yang ada di dalam RSUD ini layak untuk dijadikan mahasiswa untuk menempuh pendidikan, ya, gitu ya. Kemudian visi kami, nah visi RSUD itu terwujudnya rumah sakit menyenangkan dan terdepan dalam pelayanan pendidikan dan penelitian. Luar biasa ya. Sudah kita berusaha ingin menjadi rumah sakit yang menyenangkan, terdepan dalam pelayanan. Insya Allah kami terdepan karena kami adalah satu-satunya rumah sakit tipe B pendidikan yang sudah terakreditasi paripurna, gitu Jadi sudah diuji nih sama Kementerian Kesehatan kalau rumah sakit ini adalah rumah sakit yang sudah layak ya, sudah layak. Bahkan bintangnya itu bintang 5 Bu. Bintang 5 itu bintang yang paling tinggi. Gitu Secara bertahap kami ingin memperbaiki layanan terus-menerus tentunya dengan dukungan Bapak Ibu sekalian. Kemudian misi kami nomor 1 memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, bermutu dan terjangkau. Seperti itu kami berusaha seperti itu. Kalau dulu Bapak Ibu pendaftaran di depan
pendaftaran di depan itu antri ya, antri. Sekarang Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan daftar online. Sudah tahu belum? Belum kayaknya. Belum, gimana nih kalau belum? Ada yang punya HP ya? Silahkan dilihat di Play Store. Kalau mau periksa ke Poliklinik Rawat Jalan, Bapak Ibu bisa daftar lewat di jenengan buka aplikasi Spot Smart. SPOT SMART. Nah, di sana ada layanan, di situ aplikasi Spot Smart. Silakan diinstal. Bapak Ibu kalau mau periksa di rawat jalan cukup dengan daftar lewat online. Jadi nanti nggak terlalu lama antri di lobi pendaftaran itu. Sudah ketemu Pak? Oke, nah monggo diinstal. Besok-besok kalau mau periksa ke poli bisa daftar lewat aplikasi Spot Smart gitu ke? Jadi itu adalah usaha kami untuk lebih bisa memanfaatkan teknologi untuk kecepatan layanan kami. Oke, 2, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang bermutu. Seperti saya jelaskan tadi bahwa kami adalah rumah sakit pendidikan. Jadi ada nanti beberapa mahasiswa baik kedokteran, keperawatan maupun tenaga kesehatan lain yang berpraktek di sini. Moto kami adalah kesembuhan Anda adalah kepuasan kami. Jadi insya Allah kalau pasiennya sembuh, baru kami akan merasa puas. Senang Bu menolong orang itu. Panjenengan datang ke sini mencari bantuan ya pengobatan, kami bisa memberikan layanan dengan baik, kemudian panjenengan pulang dari Smart itu, pulang dari sini dalam keadaan bahagia, itu kebahagiaan buat kami ya. Itu. Oh Mbak Elvin sudah dibaliknya. Nah ini Bapak Ibu silakan dibaca. Jadi di RSUD Smart ini ada instalasi gawat darurat IGD. Tahu di mana IGD tempatnya? Tahu, depan Bu. Nah kalau jenengan mau masuk ke sini kan lewat IGD dulu, baru ditempatkan di tempat rawat inap yang sesuai dengan penyakitnya. Ada IGD 24 jam nih Pak Nggih. Kemudian instalasi rawat inap, ini banyak rawat inap tuh mulai dari sal A, sal B, sal C, sal D. Ada kemudian instalasi rawat jalan. Nah ini yang sebelah kanannya adalah instalasi rawat jalan. 20 klinik rawat jalan, 20 Bu, dibayangkan sebanyak itu. Nah di RSUD Sampet Matodirjo ini masing-masing poliklinik itu dilayani oleh dokter spesialis gitu. Jadi insya Allah yang menangani panjenengan itu adalah profesional. Jadi ada perawatnya, ada dokter spesialisnya. Jika bisa dibaca ya satu-satu. Ada yang kurang paham itu? Paham? Jadi ada banyak ya poliklinik spesialis ortopedi. Itu untuk apa sih? Untuk penyakit apa? Untuk penyakit apa? Tulang. Jadi kalau ada patah tulang, silahkan berkunjung ke klinik ortopedi. Kemudian saya sampaikan yang terbaru aja ya. Yang terbaru itu ada nomor 8, klinik spesialis nyeri, khusus nyeri. Jadi kalau panjenengan punya keluhan nyeri kok nggak sembuh-sembuh, nyeri sudah lama, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, silahkan kontrol atau periksa ke poliklinik nyeri. Di situ nanti akan diperiksa lebih lanjut di sana. Jadi khusus ada dokter spesialisnya nyerinya. Oke. Terus pelayanan yang terbaru juga itu adalah nomor 17, klinik spesialis gigi anak. Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya ada dokter gigi umum atau spesialis untuk gigi dewasa itu konservasi gigi. Nah di sini baru, jadi khusus untuk adik-adik itu nanti yang menangani adalah spesialis gigi anak. Ya beda Bu ya, dokter gigi untuk gigi dewasa sama gigi anak itu berbeda. Ini adalah layanan yang termasuk baru di kami.
Kemudian yang D, ada ICU, ada ruang instalasi care unit, intensive care unit, ada CTCU, ada PICU, ada NICU. Itu untuk ruang rawat untuk yang keadaan gawat-gawat itu loh Bu, ya? Keadaan yang memerlukan perawatan intensif. Kemudian ada instalasi bedah sentral. Ini adalah ruang atau kamar operasi. Di sini ada 6 Bu, lengkap. Ada 6 kamar operasi. Kemudian di layanan penunjang, Bapak Ibu kalau mau periksa radiologi ada CT scan tersedia di sini, nggak usah jauh-jauh ke Surabaya. CT scan insya Allah yang terbaik di RSUD Pamekasan. Kemudian laboratorium juga seperti itu, ada laboratorium patologi klinik, kemudian patologi anatomi dan mikrobiologi. Lengkap Bu, ada apotik juga, kemudian ada bank darah, kalau kekurangan darah ada di belakang, kemudian instalasi rekam medik dan juga instalasi gizi. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir ada ruang hemodialisa. Ada yang keluarganya dirawat di HD. Hemodialisa sekarang lagi cuci darah ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Nanti pertanyaan berikutnya. Oh maaf. Ada satu lagi nih. Untuk penanya terbaik yang untuk sesi ini, silakan. Ada yang mau tanya tentang layanan ini? Tanya Bu. Kliniknya jam berapa bukanya Bu? Atau yang lainnya? Dapat hadiah loh, tanya tapi dapat hadiah. Lagi. Dikasih kesempatan ke yang lain ya. Gak apa-apa, tanya aja. Ini ada moto ya Bu. Yang mana motonya tadi yang sudah disampaikan itu kesembuhan Anda adalah kepuasan kami. Nah, yang kami temukan khususnya yang kami alami sendiri. Yang kami alami sendiri, moto di sini karena sudah terpapar dan ini insya Allah untuk orang Pamekasan tidak asing lagi. Bahwa kesembuhan Anda adalah kepuasan kami. Yang kami temukan di rumah sakit, insya Allah bukan hanya di sini, cuman karena saya bicara di sini maka kami sampaikan di sini. Untuk pasien yang masuk dalam kategori BPJS atau yang lainnya, intinya semuanya yang membayar. Nah, ketika nyampe 3 hari ya Bu, di lapangan ketika nyampe 3 hari, kalau pasien itu tidak sembuh atau ada perubahan tapi minim, tapi kenyataannya harus dipulang dikarenanya, harus pulang seperti itu. Ini saudara saya, bahkan ada juga tetangga saya, karena sudah nyampe 3 hari. Ini kesannya di masyarakat sudah umum, kalau BPJS lebih dari 3 hari katanya tidak boleh. Dan saya sekarang karena saya sekarang sudah mengalami sendiri, merawat ibu saya sendiri sekarang, maka saya minta penjelasan apakah itu memang benar-benar terjadi atau memang hanya isu belaka seperti itu. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapaknya. Oke, Bapak ini sekali lagi saya sampaikan bahwa pelayanan di rumah sakit itu sifatnya adalah patient safety, keselamatan pasien. Jadi itu tetap yang menjadi nomor 1, nih Pak G. Tetap yang menjadi prioritas. Ketika pasien dalam keadaan belum aman untuk dipulangkan, ya, insya Allah para pemberi asuhan baik itu dokter, perawat, itu tidak akan memulangkan pasien dalam keadaan gawat. Ya, seperti itu nih Pak G. Jadi kalau misalkan disuruh pulang, berarti memang kondisinya sudah bagus. Sudah ada, artinya bisa untuk dilanjutkan perawatan di rumah dengan pengawasan gitu Pak G. Mudah-mudahan bisa membantu seperti itu. Sudah cukup? Oke. Silakan dikasih hadiahnya. Ketika mau pulang paksa itu ya Pak, mereka mau pulang tanpa pulang paksa. Oke. Pulang paksa itu boleh, ya. Dengan nanti sama petugasnya akan dikasih surat bahwa panjenengan pengen memulangkan keluarganya yang paket itu. Boleh pulang paksa, tapi dengan tanda
tanda tangan seperti itu. Souvenir aja. Oh iya itu. Ya Pak, ya. Dengan Bapak siapa saya? Dengan Bapak Ali. Ya, Bapak keluarganya di luar? Di ruang C. Hah? Salse. Salse. 3A. Oke, Bapak keluarganya di luar Salse ya. Oke, terus pertanyaannya Pak. Saya bukan bertanya hari ini ya. Saya menghimbau ada aturan juga. Terima kasih kepada rumah sakit sekarang yang smart ya. Rumah sakit yang sudah handal sekarang, pelayanan di rumah sakit ini alhamdulillah tidak ada bedanya antara pavilion dan di Oke, the best ya sekarang. Oke, Nah, cuman ada saran, ketimbang saya memberikan ke kotak saran mungkin tidak akan dibaca. Satu yang saya sempat lakukan selama 3 kali monggo masukannya. di sini ya. Setiap kita mengambil darah, kotak darah hanya satu, darah satu warna. Oke, Kok alangkah baiknya kalau nggak ada 3 atau 2, kira-kira baik, nih, Bapak, nih, saya kampung. Ini masukannya luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Bapaknya. Masya Allah, terima kasih. Nih. Terima kasih Pak Nggih. Itu nanti akan kami tindak lanjuti, Insya Allah. Biar dia antri gitu ya, biar tidak bergantian lama gitu. Nggih, terima kasih. Layanan oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga cepat sembuh keluarganya Pak. Baik, Pak Bejo dikasih hadiahnya. Payung. Sini Pak, biar masuk ke kamera. Oke, terima kasih. Nanti Bapak Ibu, acara kita setiap Sabtu ini bisa ditonton di YouTube-nya RSUD. Silakan subscribe ya tapi. Maksa. Jadi ada YouTube-nya RSUD Pamekasan. Silakan dicari. Nanti baik di YouTube maupun di Instagram maupun di Facebook nanti ada informasi-informasi terkait layanan di RSUD itu yang terbaru seperti apa. Bapak Ibu bisa mencari informasi di sana. Tidak harus datang ke sini untuk baca hari ini jadwal dokternya apa ya. Silahkan dicari di internet. Sekarang kan modelnya pakai HP, jadi silahkan dimanfaatkan teknologi supaya bisa mendapatkan layanan dengan cepat seperti itu. Saya kira cukup untuk saya, nanti dilanjutkan oleh rekan saya materi yang kedua, tapi sebelumnya kita saksikan bersama-sama dulu, relax dulu setelah belajar, nyanyi dulu. Oke, silakan Pak Yudi sama Mbak Dia. Aku seorang diri
pagi hari dambaan insan dunia ini. Mungkin ada yang mau request? Keheningan malam aku sendiri, ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Dalam cinta adakah cintamu? Seberkat cahaya terang menyinari hidupku, bersejuk membunuh di pagi hari, kisah cintaku. Penyajian materi edukasi kesehatan tentang diabetes mellitus ya Bu ya, yang akan dibawakan dari Ibu Ati Rahmawati S.Kepnes. Jadi nanti Bapak Ibu apa yang dimaksud diabetes mellitus monggo disimak ya Bu bersama-sama. Ini yang akan disampaikan dengan Ibu Ati. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Ibu, perkenalkan saya adalah Nurse Ati yang sekarang berdinas di ruang penyakit dalam di Internasal C kelas 3. Baik, di sini sepertinya kita sama-sama belajar ya. Di poin pertama itu kita akan mencari tahu dulu apa itu diabetes mellitus. Baik Mbak, diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya gula darah. Jadi kalau bahasa awamnya mungkin kencing manis ya Ibu ya. Nah, sementara itu efek-efek dari kencing manis ini macam-macam. Diakibatkan kalau gula terlalu tinggi bisa mengakibatkan luka yang paling serius. Nah, salah satu lukanya itu adalah, saya tunjukkan dulu. Kalau kita berbicara luka banyak penyebabnya Ibu. Jadi banyak macam-macamnya, luka tertusuk, luka karena sayatan, luka karena tirah baring. Jadi di sini saya menyimpulkan satu yang saya angkat yaitu luka di kubitus. Nah, bagaimana perawatan luka di kubitus? Saya kasih pengertian dulu ya, di kubitus itu apa? Di kubitus adalah luka pada kulit dari jaringan bawah akibat tekanan yang berkepanjangan pada kulit setelah berbaring terus-menerus. Ya, jadi kalau tidak pernah dapat oksigen di punggungnya itu namanya luka di kubitus karena dia tidak pernah tirah baring. Selanjutnya, Mbak, apa aja penyebabnya? Penyebabnya adalah keterbatasan ruang gerak akibat cedera tulang belakang. Jadi ketika ada keluarga ibu yang mungkin ada gangguan di tulang belakang dan tidak pernah digerakkan, itu bisa mengakibatkan luka di kubitus.
Selanjutnya itu kerusakan saraf yang membuat pasien tidak peka terhadap nyeri. Kulit menjadi rentan karena sering terkena urin atau feses. Ya. Terus adanya kondisi medis yang menghambat aliran darah. Nah, seperti saya sampaikan dari awal, kalau dia ada kencing manis dan tidak bisa bergerak sama sekali, bila terdapat luka diabetes, itu akan memperparah lukanya. Seperti apa gejala luka di kubitus itu? Gejalanya, kulit tampak kemerahan atau menunjukkan perubahan warna yang bervariasi. Jadi kan kulit normalnya itu tidak ada ruam atau merah-merah gitu ibu-ibu. Kemudian munculnya luka pada kulit yang kemerahan bisa juga disertai dengan lepuhan. Lepuhan itu dari kulit ini seperti balon itu. Ada air isinya. Melempung. Istilahnya luka sudah menembus lapisan kulit paling dalam. Nah, akibat dari lepuhan itu tadi, biasanya itu kalau tidak cepat ditangani akan masuk ke dalam jaringannya. Kemudian luka berwarna kuning atau hijau dengan lapisan nanah yang ada di atasnya. Itu kalau sudah tidak ditangani secara benar. Kadang-kadang sering kita temukan itu di masyarakat, kalau sudah seperti itu dikasih bedak sama bedah herosin, bedah apa, super tetra, salep ya, kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi lukanya. Baik, selanjutnya perawatannya seperti apa? Kalau luka seperti itu perawatannya seperti apa ibu? Yaitu pertama mengurangi tekanan dengan mengubah posisi tidur. Jadi pertama kalau misalnya pasiennya tidak bisa bergerak ke kiri atau ke kanan, kita bantu diubah, dimiringkan, dengan mungkin diganjal dengan bantal di belakangnya. Jadi biar udara masuk, ya. Kemudian membersihkan dan menutup luka dengan air atau larutan yang kita paham, mungkin betadine. Kalau memang sudah ada lecet, ditekan aja di daerah situ ya. Kalau masih awal-awal ya. Kedua, membuang jaringan yang rusak. Nah, membuang jaringan rusak seperti apa? Itu biasa dilakukan oleh tim medis atau perawat yang sudah terlatih ya ibu-ibu. Jaringannya seperti apa? Biasanya di lukanya di kubitus itu setelah ada bulatan tadi, itu kan memerah ibu. Kalau tidak diperbaiki, tidak ditangani, itu biasanya sampai ke dalamnya itu putih-putih kayak gaci itu sudah dikatakan jaringan rusak dan itu harus diambil. Kemudian kalau sudah setelah kita ambil itu tidak menangani kasus itu juga, ya jalan terakhirnya adalah operasi. Dibersihkan di kamar operasi untuk mencegah terjadi infeksi lebih luas. Yang selanjutnya, konsumsi obat pereda nyeri dan juga jaga pola makan. Jadi percuma, kadang-kadang perawatan lukanya sudah benar, tapi untuk makannya tak mau, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, akhirnya pasiennya kurang nutrisi dan akhirnya apa? Luka tidak membaik. Untuk pencegahan selanjutnya, menjaga kulit tetap kering, memeriksa dan mengawasi tanda di kubitus. Gimana cara memeriksanya? 1 jam sekali dilihat, dimiring-miringkan pasiennya ibu-ibu ya. Kedua, mengubah posisi berbaring. Dan selanjutnya menggunakan bantalan matras. Ngerti ya bu bantalan matras itu gimana? Nah, kalau bantalan matras itu bukan harus matras. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, posisi tidurnya itu dimiringkan, kasih ganjal bantal. Itu bantal. Ada juga yang ada yang mampu tuh biasanya pakai kasur air. Ada. Yang ketiga selanjutnya mengatur kemiringan ranjang agar tidak sampai 30%. Jadi itu jangan sampai kayak gini setengah duduk banget, jadi biar nggak merosot ke bawah. Jadi diatur, jangan sampai setengah duduk itu bahasanya bagaimana ya? Setengah duduk gitu ya, ya. Kalau tidur itu beda kan setengah wujud ya. Ya selanjutnya mbak, sekarang saya cuma itu ya mbak ya. Habis. Ya. Baik, saya singkatnya sampai di sini dulu ibu. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya, tidak dalam hal luka di kubitus ini aja, atau mungkin ada keluarga ibu yang saat ini lagi dirawat di RSUD kita, ada yang menanyakan, ibu kenapa
luka ibu saya sudah dirawat di sini kok tetap seperti ini, nanti mungkin saya bantu. Monggo silakan. Monggo yang mau bertanya silahkan. Mungkin ada keluarganya yang sakit kencing manis, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya? Mungkin Bapak yang monggo Silakan, Bapak. Naik ke atas monggo. Bapak ya, Bapak ya. Bapak namanya siapa Bapak? Dari mana? Orangnya Bu. Saya Pak ini. Monggo Pak. Monggo dekat-dekat saya nggak apa-apa Pak. Saya tanya yang pertama ya, Oke. kenapa dokter menyatakan bahwa kencing manis itu tidak pernah sembuh? Itu aja ya Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya jujur aja ini adalah di tindakan medisnya ya Bapak. Tapi saya di sini membantu Bapak. Kencing manis itu sama seperti darah tinggi, ya. Jadi ketika kencing manis itu sudah ada di dalam diri Bapak, bukannya ya memang tidak bisa hilang, hanya menekan bagaimana biar gula darah itu tidak tinggi. Sama sepertinya juga dengan darah tinggi. Ya, darah tinggi itu gimana caranya dia bisa tidak tinggi, kita kasih cara-caranya, tips-tipsnya selain obat. Dan memang tidak bisa dikatakan kencing manis hilang total, itu tidak bisa Bapak. Dengan cara Ya, selain berobat obat. rutin ya, berarti ya. Berobat rutin Dan kontrol teratur ya ke dokter spesialis penyakit dalam. Ya itu, kalau secara medisnya seperti itu Bapak. Ada yang lain Bapak? Oke. Saya sebenarnya mantan kencing manis. Katanya lu kan nggak ada mantan kan? Ya. Saya sekarang kadang-kadang di bawah 100, kadang-kadang 110, sampai di atas deh. Tapi kalau sudah di bawah 100, saya minum gula, segera lagi. Ya. Itu saya akan sakit Bu ya. Terus dicek, terus darahnya itu, diabetesnya itu 450. Kapan itu? 2012. Ya. 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Ya. Terus saya mau ke obat kemana ini? Kan saya anjlok gitu. Terus saya dokter nggak pernah kencing manis kata saya, kita nggak usah ke dokter. Dokter kan nggak pernah kencing manis. Jadi saya terus ke teman yang kencing manis, terus dikasih tahu, di sana nang Sumenep ada alternatif. Itu sembuh total. Itu setelah dicek di sini pertama kali itu 890 angkanya. Ya angkanya. Terus tinggi. Itu minta kepada kambing 2 nak makan Bu. Terus waktu itu Kapolda Jawa Timur itu Firman Gani. Ketika Firman Gani itu mungkin gurunya dia dijemput ditaruh di Surabaya. Ketika itu di Dr. Sutomo itu yang baru yang tidak pernah tidunya mana, yang tak pernah malam nyala terus lampunya itu 1 bulan. Nah, 1 bulan karena ada luka mungkin mau diamputasi, dipotong. Tapi jika tidak boleh, ini bukan punya saya Pak, ini punya anak dan istri, jadi tidak boleh. Terus itu langsung dibawa ke Jakarta, rumah sakit Polri, 1 bulan juga, pulang tidak sembuh. Baiknya sama. Ya, ngerti saya. Terus sampai di rumah itu ya cari alternatif lagi. Untuk lukanya. Hah? Bukan dokter, yang alternatif sendiri itu sembuh, Ya, sembuh total. baik. Iya. Jadi saya ke sana. Ya, Saya sekarang sembuh total juga. ya. Jadi, Iya. ya baik Bapak. Itu aja Bapak. Obatnya enggak ada.
Dia Bu obatnya Bu banyak di pagar Bu, di karangan itu banyak. Oh iya. Banyak. Ketika itu saya kan ikut penyuluhan parkir liar, parkir berlangganan ketika itu. Terus saya tidak mau apa itu, tidak mau makan kaldu, tidak mau Pak. Saya kencing manis. Berada di sana itu nggak ada tantangan. Oh. Iya nggak ada tantangan, makan terus. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan dan tanggapannya ya. Jadi gini, saya sedikit menambahkan saja Pak ya. Untuk apa saja sebenarnya untuk pemeriksaan diabetes selain ketika seseorang itu menunjukkan gejala diabetes. Sebenarnya ini juga salah satu hal yang bisa dilakukan untuk apakah seseorang itu ingin mengkontrol kadar gula darahnya gitu Pak. Soalnya kan di sini Bapak juga mengatakan saya sembuh gitu kan. Terakhir pemeriksaan gula darahnya kapan? Itu 2012 ya Pak ya. Nah, jadi di sini saya sedikit memberikan informasi ya Pak ya tentang pemeriksaan laboratorium apa saja yang bisa dilakukan untuk mengetahui kadar gula darah. Sebenarnya tidak hanya gula darah acak seperti yang tadi Bapak sebutkan. Bapak kan bilang saya periksa terus gula darah saya 800. Itu termasuk dalam salah satu pemeriksaan gula darah yang disebut gula darah acak. Sedangkan untuk pemeriksaan diabetes sendiri ada beberapa pemeriksaan laboratoriumnya Pak, yaitu gula darah puasa, gula darah 2 jam PP atau postprandial, dan HbA1c. Ketiga pemeriksaan ini biasanya disarankan untuk seseorang itu mengetahui kadar gula darahnya. 2 pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam PP itu biasanya kita disarankan berpuasa dulu selama sekitar 8 jam, diketahui kadar gula darah puasanya, kemudian makan porsi biasa, puasa lagi 2 jam, diperiksa 2 jam gula darah 2 jam PP-nya. Nah, untuk yang terakhir HbA1c itu pemeriksaan yang disarankan sekitar 3 bulan sekali. Jadi itu kayak memonitor kadar gula darah yang berikatan dengan hemoglobin, tapi dia tidak perlu berpuasa. Seperti itu Bapak ya. Jadi untuk sarannya dicek rutin untuk kontrol kadar gula darahnya sebenarnya Pak ya. Kalau saya kan rutin periksa itu. Rutin terus menurun terus itu. Ya sudah. Mungkin panitia tim bisa dikasih itunya. Nah, apa nih Kak? Bapak dari mana? Asalnya dari mana Pak? Dari mana Pak? Dari Bunder. Siapa Pada namanya mau. Pak? Parangin saya. Oh Pak Panah. Iya. Ya. Terima kasih ya Bapak. Ya, kalau ada teman-teman yang gulanya naik itu bisa konsultasi ke rumah. Oh iya ya. Terima kasih. Atau Pak Dai. Monggo yang lain mungkin ada yang mau bertanya, ada keluarga yang luka atau monggo silakan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah memberi waktu. Yang pertama langsung saya sampaikan mengenai pertanyaan ya. Sampean tadi menyampaikan tentang penyakit dekubitus ya Pak. Saya cari itu bahasa apa pertamanya. Pertanyaan pertama itu bahasa apa? Yang mana penyakit itu katanya tadi adalah penyakit kulit disebabkan disebabkan jaringan darah terhenti, disebabkan ada tekanan kulit ya, terlalu banyak tidur atau duduk seperti itu. Yang kedua, selain dari pertanyaan pertama bahasa apa ya Bu, diambil dari bahasa apa. Yang kedua, apakah penyakit dekubitus ini yang Ibu sampaikan tadi itu merupakan tahap pertama atau semua penyakit dekubitus yang mengakibatkan meninggal? Kan ada disebabkan penyakit dekubitus banyak orang meninggal yang terlambat ditangani sehingga menimbulkan pada ginjal atau yang lain-lainnya seperti itu.
Ya, apakah penanganannya sama dengan yang Ibu sampaikan tadi? Soalnya saya dengar dari penyampaian Ibu mulai dari tahap pencegahan atau penanganannya itu kayaknya fokus pada kulit saja seperti itu ya. Ya, terima kasih. Nah, ini yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak. Yang pertama yang perlu dijelaskan itu dikubitus itu bahasa apa? Gitu ya Pak ya. Dikubitus itu bahasanya medis. Ya, bahasanya medis. Ya, dikubitus itu bahasanya medis. Terus Ibu Bapak bertanya tadi, apakah ini bisa mengakibatkan gimana Bapak? Apakah kalau tidak cepat ditangani, apakah mengakibatkan Bisa sampai meninggal ya? Bisa. Maka saya sampaikan, dikubitus ini kelihatannya gampang susah Bapak. Kalau dilihat cuma merah-merah sedikit, gak apa-apa, biarin aja. Minggu kedua lihat lagi, loh kok ada seperti balon di dalam kulitnya itu. Kalau nggak ditangani secara benar, dibiarkan lagi, besok dilihat lagi busuk ke dalam. Nah, ketika tidak ditangan lagi yang jaringan-jaringan mati tidak diambil, itu juga bisa mengakibatkan infeksi terlalu tinggi, bisa mengakibatkan kematian kalau tidak ditangani dengan benar. Itu maksudnya tambah Tambahan juga, kalau memang ini disebabkan karena penyakit diabetes ya Bapak ya, terutama untuk cek gula darah dan kontrol rutin ke dokter itu yang diwajibkan, dan rawat luka. Dan kebetulan di Rumah Sakit RSUD Smart ini sudah ada dokter spesialis penyakit dalam. Sudah ada 3 dokter spesialis penyakit dalam ya. Jadi kalau ada kerabat dekat, terutama kayak tetangga, teman dekat atau yang lainnya yang Bapak kenal, mungkin bisa disarankan untuk tentang kesehatan ya Pak ya, disarankan bisa langsung ke Poli RSUD Smart Pamekasan. Dan di sini sudah ada dokter spesialis penyakit dalamnya itu ada 3 Pak ya. Mungkin bisa menyebutkan salah satu dokter spesialis penyakit dalam Pak di sini. Siapa? Mungkin ada yang tahu, Bapak, Ibu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo, monggo siapa? Yang tahu jawab duluan, nanti dikasih doorpass lagi. Iya, ada doorpass lagi ya? Oh ini ya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak usah berdiri, campak. Penyakit dalam ya? Itu Dokter Fahrul Rosi. Maaf ya Pak ya, jawabannya masih salah ya. Siapa yang bisa? Dokter Rianto SPD Bu. Dokter Rianto SPD ya. Gimana Ibu Nurul, betul? Oh iya, oke. Dapat doorpress Ibu ya. belum dapat tadi yang tanya. Perjanjian. Iya betul. Di sini Pak RSUD Smart Pamekasan di dokter spesialis penyakit dalamnya ada 3 ya Pak ya. 1 Dokter Muhammad Ariful Munir spesialis penyakit dalam. 2 Dokter Ahmad Risa ya Zaina spesialis penyakit dalam. Yang ketiga Dokter Yanto spesialis penyakit dalam. Ya. Kalau ada masalah kesehatan dari kerabat-kerabat dekat dari Bapak Ibu mungkin bisa langsung ya konsul ke Poli RSUD Smart Pamekasan. Terima kasih Ibu. Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi ya, Bapak Ibu? Sudah cukup? Terima kasih. Untuk selanjutnya untuk selanjutnya ini ternyata acaranya sudah penutup ya Bapak Ibu. Jadi saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah dan kekurangan saya dalam memberikan dan pelaksanaan kegiatan ini. Jadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di akhir penutup.
Terima kasih, ternyata sudah selesai.